untuk menghargai orang lain dan memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan, sebagaimana ia ingin diperlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Ramadan kitab Arba'in Nawawi yang kita laksanakan setiap hari di bulan suci Ramadan ini. Dan kali ini kita masuk ke malam ke-7 atau episode ke-7. Seperti biasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, ibadah sholat tarawih kita juga diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk musannif atau pengarang kitab ini, dan juga kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita, dan untuk semua orang tua kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Episode ke-7 ini kita membahas hadis yang nomor berapa? Kemarin 11-12, berarti sekarang yang ke nomor 13 ya. Hadis nomor 13 dan nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalitsu asyara. Hadis yang ke-13, an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik, yang mana beliau ini adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah khadim atau pelayan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Lagi-lagi kita mempelajari hadis yang cukup pendek, yang cukup singkat, akan tetapi memiliki makna yang luar biasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita, Rasulullah memberitahukan kepada kita, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya seseorang, belum baik imannya seseorang, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mau mencintai orang lain, sehingga dia bisa mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Li akhihi ini saudara. Saudara itu ada saudara seiman, sesama muslim, ada saudara setanah air, saudara sebangsa, ada juga saudara sesama manusia, sesama makhluknya Allah. Artinya di hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki sifat peduli terhadap orang lain. Ketika kita ingin baik keimanannya, ketika keimanan kita itu ingin semakin lebih baik, maka salah satu syaratnya kita harus berbuat baik kepada orang lain sebagaimana kita berbuat baik pada diri sendiri. Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Di dalam masalah agama, misalkan di dalam masalah agama, kita ini kepengen ibadah kita baik,
kita ini kepengen ibadah kita tenang, misalkan kita ingin berpuasa dengan damai, kita ingin menjalani kehidupan di bulan Ramadan ini dengan tentram, maka kita pun harus membuat orang lain merasakan hal yang sama. Kita harus membuat orang lain itu tenang dalam menjalankan ibadah. Orang lain siapapun, entah itu sesama muslim maupun saudara sebangsa setanah air, ya, atau yang di luar muslim. Ketika kita sholat di masjid tidak ingin diganggu, maka jangan sekali-kali kita mengganggu orang yang sedang beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Ketika kita di dalam masalah dunia, misalkan ketika kita ingin sekolah dengan baik, maka orang lain juga harus bisa sekolah dengan baik. Ketika kita ingin makan dengan tenang, makan dengan nyaman, ya orang lain harus bisa melakukan hal yang sama. Ketika kita melihat orang lain kita makan, lalu kita melihat ada orang yang tidak makan, maka iman kita tidak baik. Kita bisa sholat dengan tenang, tapi di sisi lain kita melihat ada orang yang tidak bisa sholat dengan tenang, atau ada orang yang tidak bisa beribadah di gereja, di wihara, atau di tempat-tempat ibadah yang lain dengan ketakutan, maka itu iman kita belum baik. Jika kita ingin ibadah dengan baik, dengan tenang, ya sudah, biarkan orang lain ibadah dengan baik, ibadah dengan tenang. Jika kita bisa makan, orang lain juga harus bisa makan. Jangan sekali-kali kita melihat ada orang yang tidak bisa makan, atau ada orang yang sangat kesulitan, kemudian kita biarkan, dan kita hanya merasa sing penting aku kon warek luwe sakarepmu. Nah, itu ketika ada yang seperti itu, maka iman kita sedang tidak baik-baik saja. Iman kita jauh dari baik. Jika iman kita ingin baik, kita harus memiliki kepedulian yang tinggi kepada orang lain. Hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita ingin atau kita itu senang ketika kita dihargai, atau pendapat kita didengarkan, atau omongan kita itu didengarkan lah minimal. Maka kita harus mendengarkan omongan orang lain. Maka kita harus menghargai pendapat orang lain. Ketika kita berpendapat harus didengarkan. Akan tetapi ketika orang lain berpendapat kita tidak mau mendengarkan, maka iman kita tidak baik. Iman kita belum dalam kondisi yang baik. Maka agama Islam ini sangat luar biasa indah. Agama Islam ini sangat luar biasa baik, luar biasa sempurna ajarannya, luar biasa indah. Artinya ketika kita senang terhadap sesuatu yang baik, wajib hukumnya untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita sebaliknya, kalau kita tidak mau dicubit, maka kita tidak perlu mencubit, dan jangan sekali-kali kita mencubit. Kalau kita tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Kalau ada orang tidak mau disakiti, kemudian dia menyakiti, maka imannya tidak sempurna. Dan saya rasa insya Allah semua manusia tidak mau disakiti. Tidak ada satupun manusia yang mau disakiti oleh orang lain, yang berkeinginan atau bercita-cita kepengen disakiti, insya Allah nggak ada lah. Insya Allah nggak ada. Semua keinginannya baik, cita-citanya juga baik. Mana tadi? Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ketika kita, saya, sampean semuanya, otomatis kita ini sebagai manusia akan kepengin kebaikan kita bertambah, kepengin iman kita semakin baik, ketakwaan kita semakin lebih baik, semakin hari semakin baik. Itu tentu menjadi keinginan bagi semua manusia, khususnya semua kaum muslim. Ketika kita menginginkan hal itu, maka kita harus menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Kita harus menghormati orang lain sebagaimana kita menghormati diri sendiri. Kita harus mencintai orang lain sebagaimana kita mampu, kita senang untuk
dicintai atau mencintai diri sendiri. Kalau kita senang dicintai tapi kita malah membenci, itu sangat tidak dibenarkan. Iman kita belum baik. Kita senang dipuji tapi kita senangnya juga menghina, itu sangat tidak baik. Kalau kita senang dipuji ya kita harus banyak memuji, tapi bukan berarti kita senang dihina kemudian kita menghina orang, tidak. Konteksnya adalah dalam hal kebaikan. Tapi nggak tahu ya, apa ada orang yang senang dihina itu, apa ada ya? Tapi saya rasa nggak ada sih orang yang berkeinginan cita-cita kepengen dihina. Kalau tidak takut hinaan banyak, tapi kalau dia terlahir untuk kepengen dihina susah, kecuali hanya orang-orang tertentu. Kalau seperti kita ini susah lah, siapa yang mau dihina. Berikutnya al-haditsur rabi'u asyara, hadis yang ke-14. Mudah-mudahan hadis yang ke-13 ini bisa dipahami. Dalam artian, sekali lagi saya garis bawahi, ketika sampean kepingin baik imannya, maka sampean harus membaik-baiki orang. Ketika sampean kepingin sempurna lebih baik imannya, sampean harus memperlakukan orang lain sebagaimana sampean suka atau ingin diperlakukan. Berbuat baik pada orang sebagaimana sampean berbuat baik pada diri sendiri, dan sampean suka ketika ada orang berbuat baik kepada sampean. Maka jadi seperti begini, ketika ini sedikit tips. Sebenarnya sangat betul sekali, memang dakwahnya Rasulullah tidak pernah salah. Sangat betul sekali dakwahnya beliau ini. Ketika kita ingin dihargai, dihormati, itu sudah barang tentu. Syarat utamanya kita harus menghargai dan menghormati orang lain terlebih dahulu. Sampean tidak perlu meminta orang untuk berbuat baik pada sampean, nggak perlu. Sampean tidak perlu memaksa orang untuk menghormati dan menghargai sampean, itu juga tidak perlu. Cukup sampean berbuat baik pada orang, cukup sampean menghargai dan menghormati orang itu, maka secara otomatis orang itu akan berbuat baik. Secara otomatis orang itu akan menghormati dan menghargai sampean. Mungkin kita pernah atau sering bahkan berpikir, kok saya tidak dihargai, atau kok saya tidak ada yang menghormati, atau kok nggak ada yang mau berbuat baik sama saya. Introspeksi, jangan-jangan jangan-jangan sampean atau kita yang tidak pernah berbuat baik pada orang, yang tidak pernah menghargai orang, atau jarang sekali kita menghormati orang. Maka ketika kita tidak menghormati orang, tidak menghargai orang, kita tidak akan ada harganya, kita tidak akan mempunyai kehormatan. Jadi apa yang kita tanam baik, hasil baik itu pula lah yang akan kita ambil. Lanjut, al-haditsur rabi'u asyara, hadis yang ke-14. Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qol. Hadis ke-14 ini dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah, salah satu sahabat yang paling banyak mengeluarkan hadis dari Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Sabda Rasulullah, tidak halal darahnya seorang muslim. Ya, ini dari kalimat pertama ini kita bisa memahami bahwa darah orang muslim itu sangat dimuliakan. Darah orang muslim itu sangat diharamkan untuk ditumpahkan. Akan tetapi la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Ada 3 perkara, ada 3 penyebab yang menyebabkan boleh darah muslim itu dialirkan atau dikeluarkan. Pada dasarnya darah muslim sama sekali tidak boleh, sangat diharamkan untuk ditumpahkan, untuk dikeluarkan, kecuali dengan tiga sebab, kata Rasulullah. Apa 3 sebab itu? As-sayyibuz zani. Yang pertama adalah orang yang sudah pernah menikah dan berzina. Bisa pernah menikah ini dia statusnya janda atau duda, atau masih
berpasangan. Yang penting dia sudah menikah kemudian dia melaksanakan zina, maka boleh darahnya dikeluarkan. Di dalam Islam kita mengenal hukum ranjam, dipendem kemudian dilempari batu, darahnya keluar. Boleh mengeluarkan darahnya orang seperti itu ketika dia sudah menikah lalu dia berzina. Bagaimana nasib orang berzina yang belum menikah? Orang yang belum menikah dan kemudian zina dalam hukum syariat Islamnya itu dihukum dengan cambuk. Kalau nggak salah 100 kali cambukan. Tapi kalau sudah menikah maka hukumannya adalah ranjam. Satu, itu penyebabnya darahnya boleh dialirkan. Yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi, pembunuhan. Ketika ada seorang muslim membunuh atau melakukan pembunuhan terhadap muslim yang lain, maka boleh orang yang melakukan pembunuhan ini dialirkan darahnya, dihukum mati juga. Kita mengenal yang namanya hukum kisos. Maka boleh, tidak ada sebabnya, tidak ada masalah apa-apa, tidak dalam kondisi peperangan, tidak dalam kondisi yang diperbolehkan, kemudian orang itu membunuh, maka dia juga boleh dikisos. Yang ketiga, penyebab boleh dialirkan darah atau mengeluarkan darah orang muslim adalah karena sebab wattariku lidini, keluar dari agamanya, artinya murtad. Al-mufariqu lil jamaah. Al-mufariqu lil jamaah ini bisa juga diartikan menjadi pemberontak, kemudian dia murtad kemudian menjadi pemberontak atau semacam teroris gitulah kira-kira. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis ini kita ada sedikitnya ada dua garis besar yang perlu kita pahami. Yang pertama, hadis ini adalah memberitahukan kepada kita bahwa di antara sekian banyak dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia selain syirik, itu ada 3 peringkat dosa terbesar utama. Jadi 3 dosa ini harus kita jauhi, ini paling besar. Selain syirik paling besar 3 dosa ini. Apakah yang lain tidak besar? Ya, sama besarnya. Banyak sekali dosa-dosa besar. Apakah misalkan orang yang belum menikah kemudian dia berzina dosanya tidak besar? Besar juga. Tapi yang terbesar, 3 terbesar adalah 3 ini. Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, orang yang melakukan pembunuhan, dan orang yang keluar dari agama Islam, yakni murtad. Jadi jangan sekali-kali kita mendekat saja jangan, apalagi melaksanakan salah satu di antara 3 dosa besar ini yang wajib sekali kita hindari. Jadi satu, konteksnya adalah hadis ini mengajarkan tentang 3 dosa besar terbesar yang supaya kita berhati-hati dan na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita melaksanakan salah satu di antara dosa-dosa ini. Yang kedua, konteks dari hadis ini adalah hukum halal mengalirkan darah sebab 3 hal atau 3 perkara ini itu dikeluarkan atau vonisnya dikeluarkan oleh imam atau pemerintah, di mana di sebuah negara atau di tempat yang memang di situ menjalankan syariat agama Islam dengan total, dengan sepenuhnya. Jadi tidak kemudian kita melihat orang atau bersuami atau beristri kemudian berzina lantas kita bunuh, tidak seperti itu. Tidak ketika kita melihat orang membunuh orang lain kemudian kita juga boleh membunuh orang itu, tidak seperti itu. Tidak juga lantas ketika ada orang murtad keluar dari agama Islam kemudian kita bacok atau kita penggal lehernya, tidak seperti itu. Maksud dan penempatannya tidak seperti itu.
boleh tiga hal ini dilaksanakan, asalkan yang mengeluarkan hukum atau yang mengeluarkan vonis itu adalah dari imam atau pemerintahnya. Kalau di Indonesia khususnya, karena kita tidak menerapkan syariat yang seperti ranjam dan juga kisos, apalagi pembunuhan, apalagi membunuh orang yang murtad. Di Indonesia kita tidak menggunakan paham itu. Yang kita gunakan di Indonesia adalah paham keberagaman, perdamaian di antara semua umat beragama. Hampir mirip-mirip yang digunakan ketika di Piagam Madinah. Maka tidak boleh dilaksanakan di Indonesia. Kita melihat ada orang berzina kita bunuh, nggak boleh. Melihat orang membunuh orang lain kemudian kita juga ikut membunuh, juga tidak boleh. Ada orang murtad kita sebut dari belakang, sama sekali tidak diperbolehkan. Kenapa di Indonesia tidak menggunakan hukum yang seperti itu? Husnuzon kita, ulama-ulama kita menjaga agar tidak terjadi fitnah yang lebih besar, agar tidak terjadi mafsadat atau kerusakan yang lebih besar. Sebab negara atau daerah dimanapun itu yang ingin menerapkan hukum-hukum seperti itu, menerapkan hukum ranjam dan hukum kisos dan lain sebagainya, ketika mencuri tangan dipotong, itu harus mempersiapkan banyak hal, harus memiliki kesiapan yang tidak simpel, sangat panjang, sangat banyak yang harus dipersiapkan, sangat banyak yang harus diketahui dan diberitahukan kepada orang, dan susah sekali. Mungkin di Indonesia yang ada setahu saya itu di daerah Aceh, daerah istimewa Aceh, itu memang menerapkan seperti itu. Ketika ada orang bujang berzina dicambuk di situ, ketika ada orang berkeluarga kemudian dia berzina diranjam di situ, karena kemungkinan di daerah istimewa Aceh sudah siap. Tapi kalau seluruh Indonesia, di pemerintahan Indonesia tidak menggunakan hukum seperti itu, maka tidak boleh kita berlandaskan hadis ini kita membunuh orang dengan semaunya sendiri. Hanya karena kita salah memahami hadis Rasul, kita salah mengerti dan salah memaknai hadis Nabi, kemudian kita membunuh semua orang murtad, kemudian ada orang berzina, ada orang bermaksiat, kemudian kita bom. Itu keliru yang sangat besar. Itu namanya kardiman, karapeti man menyaman. Artinya orang seperti itu bukan hanya egois, sudah ngawur, itu sudah ada pengadilannya. Setiap kesalahan itu ada pengadilannya. Setiap negara ada pemerintahannya. Setiap pemerintahan ada hukumnya sendiri. Kita tidak bisa membuat pemerintahan dalam pemerintahan, kita tidak bisa membuat hukum dalam hukum. Kita harus mematuhi apa yang sudah berlaku, khususnya di negara kita tercinta, di Indonesia ini. Ada pengadilan yang sudah, serahkan kepada yang berwajib. Ketika kita melihat perselingkuhan atau perzinahan, ya sudah, laporkan saja. Ada pasalnya, ada buktinya, laporkan, persidangan, divonis, sudah, kita ikuti alurnya. Ada orang melakukan pembunuhan, laporkan. Kemudian ada orang mencuri, laporkan. Kemudian ketika ada orang keluar dari agama Islam, kebetulan di Indonesia ini kita pahamnya adalah paham demokrasi, kita pahamnya adalah paham keberagaman dalam keberagamaan. Jadi kita memiliki haknya masing-masing. Sudah, biarkan. Ketika ada orang berpindah keyakinan, ya sudah, ngapain? Tidak perlu dibunuh, tidak perlu dihina, tidak perlu dicaci maki. Berarti hanya sebatas itu dia mengenal agamanya, hanya sebatas itu dia mengenal Allah. Sudah, kita tinggal bersyukur. Alhamdulillah kita masih punya keimanan, kita masih punya keislaman. Insya Allah, mudah-mudahan dengan barokah ngaji, dengan barokah Ramadan, keimanan kita bisa bertambah. Kemudian ilmu kita juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi hadis yang ke-14 ini, satu adalah menjelaskan tentang 3 dosa besar. Yang kedua, menjelaskan tentang konteks hadis ini adalah
hadis yang berlaku, hukumnya ini yang berlaku di negara atau bagian-bagian negara yang memang benar-benar menjalankan hukum ini. Karena yang mengeluarkan hukum ini, yang menjalankan atau yang mengeluarkan vonisnya itu adalah pemerintah, bukan hukumnya. Mengeluarkan vonisnya setelah persidangan, setelah ditanyai macam-macam ini itu, baru divonis itu adalah imam atau pemerintah. Maka kita wajib mentaati pemerintah. Kita wajib mengikuti aturan yang sudah berlaku. Kita tidak boleh membuat aturan sendiri. Karena kita bukan pemerintah, maka kita tidak boleh membuat aturan sendiri. Karena kita mempunyai pemerintah, kita hargai, kita hormati. Kalau nggak cocok, kita doakan. Mudah-mudahan pemerintahan kita menjadi pemerintah yang baik, pemerintah yang amanah, pemerintah yang adil. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian untuk kali ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat dan mudah-mudahan tidak loyo, mudah-mudahan tidak malas. Malas itu manusiawi, tapi mudah-mudahan kita bisa memerangi rasa malas kita dan tetap berpuasa esok hari, tetap beribadah esok hari. Tidak lupa saya mengingatkan, sedikit menghimbau untuk siapa saja agar memenuhi sosial media kita dengan hal-hal yang baik, dengan kajian-kajian yang baik, dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau sampean ngaji atau baca Quran, di foto saja, rekam saja, posting saja. Jangan takut dikatakan riak, jangan takut dikatakan sombong, jangan takut dikatakan tidak ikhlas. Sebab riak dan tidak riak yang tahu adalah Allah. Ikhlas tidak ikhlas yang tahu adalah, yang berhak menilai adalah Allah. Kita sombong nggak sombong, yang tahu sampean sendiri sama Allah. Yang penting kita tujuannya baik, niat kita baik. Kenapa? Karena 11 bulan kemarin kita sudah teraniaya, kita sudah terzolimi dengan jogetan yang macam-macam itu. Sekarang masih buka TikTok masih ada saja. Kalau yang dulu begini-begini, sekarang ganti begini-begini, ada macam-macam. Sudah yang begini-begini saja nggak malu kok sampai baca Quran diposting, malu. Jangan malu memposting kebaikan, karena kebaikan yang tidak terposting akan dikalahkan oleh kemaksiatan yang terus-menerus diposting. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.